trigger tegangannya dibantu dengan menggunakan delivery relay dengan sumber tegangan per supply 12 volt DC 2 ampere 2,5 ampere. Kemudian untuk kontrolnya kita sengaja menggunakan panel tripod edu trainer. Ini untuk pengontrolan start stop dan emergency nanti. Ini aktivasi relay ya. Dan ini lampu indikator ya. Jadi komponen ini yang akan kita gunakan. Ini adalah power supply untuk 24 volt. Kebetulan ini yang 3 alat ini diaktifasi dari 24 volt, sedangkan yang motor diaktifasi oleh 12 volt. Jadi gimana kita mengatur sistemnya supaya motor itu berjalan dengan kontrol start stop emergency. Yang pertama, kita aktifkan dulu untuk tombol startnya ya. Ini start startnya ya. Ambil NO ya. Hubungkan ke relay pertama. Ingat adalah terminal A1 ya. A1. Kemudian A2 nya kita hubungkan ke ground. Nah, jika kita start A1 menyala. Tetapi yang namanya start, kita berharap di sini adalah motornya berjalan terus, atau artinya relay ini harus aktif terus. Nah, sekarang kita lakukan penguncian. Tapi ingat, jika kita start dia aktif terus, di stop dia mati. Nah, sekarang kita akan membuat rangkaian gimana dia start stop ya. Jadi start itu menggunakan relay pertama, stop menggunakan relay kedua. Sekarang kita buat sistem lock dan unlock ya. Nah, sekarang kita hubungkan ini 11 NO ya. Perhatikan ada angka 1 dan 4 di akhir angka 2 digit itu ada NO. Kalau ada 1 dan 2 ada NC. Kita hubungkan ke sumber asal merah itu adalah 24 volt ya. Kemudian NO ini, output NO ini kita hubungkan ke sumber ya, hubungkan ke sumber ya. Hubungkan ke sumber NC ya. NC relay kedua ya. Perhatikan ini di sumber NC dan dikembalikan ke terminal A1 relay pertama ya. Ini berasal dari NO relay pertama masuk ke NC relay kedua, NC nya kembalikan ke A1 ya, kembalikan ke A1. Nah, sekarang untuk tombol stopnya yang ini stop, kita ambil sumbernya di sini saja karena kondisinya masih baru. Ini udah ada loss. Nah, NO nya untuk aktivasi relay kedua atau A1 ya. Ini udah kita hubungkan. Ini A1 ya. Ini adalah A2 ground. Ini hubungan ke ground. Kita ambil ke sini aja. Nah, kita coba dites dulu. Terkunci. Stop ya. Nah, sekarang untuk indikator supaya kelihatan, karena di industri itu perlu indikator ya. Nah, lampu ini kita hubungkan ke NO saja. Kita ambil seperti terpisah untuk sistem kontrol dan kerja. Ini bagian kontrol, ini bagian kerja. Nah, maka kontak NO untuk bagian kerja kita pisahkan. Kita ambil yang belakang saja biar terpisah. Ini sangat membantu sekali kalau kita ada troubleshooting ya. Kita bisa membedakan mana kontrol, mana yang kerja. Ini kita ambil sumbernya 24 volt ya. Jika kita start, lampu menyala
Jika kita stop, lampu mati. Nah, ini berarti sistemnya sudah bisa kita fungsikan ya. Nah, kebetulan ini adalah motor. Motor ini akan kita hubungkan ke DV relay dulu ya. Akan kita rangkai dulu sebentar. Nah, sekarang yang pertama yang kita hubungkan adalah ini ya. Ini merupakan aktivasi sebuah relay ya. Berarti ini kita hubungkan nanti ke NO nya relay ya. Relay kita pasang. Kemudian ini adalah hubungkan ke ground ya. Ini kita sambung dengan kabel yang panjang, sambung, kita hubungkan ke NO tadi ya, NO kerja. Sedangkan ini yang biru ini kita hubungkan ke ground. Jika kita tes, kita lihat kinerjanya. Nah, lampu driver relay menyala, ya. Indikator juga menyala, ya. Ini kalau kita stop, ya. Nah, inilah yang kita supply untuk tegangan 12 volt. Volt. Nah, dan di motor kabel warna merah motor, ini motornya. Mini drill, ada driver gearnya. Kabel merah adalah positif, ini negatif. Yang merah ini kita hubungkan ke NO nya, ini driver relay. Ini yang merah, kita hubungkan ke NO driver relay. Sudah terhubung. Yang hitam ini, ya, hitam ini kita hubungkan ke ground output daripada power supply. Hubungkan. Ini perhatikan, ini betulan dengan manual, tangan saja. Nanti semua kita praktekkan harus menggunakan safety ya, solder. Ya, sudah terhubung, aktivasi sudah, NO motor sudah. Nanti kita bisa perhatikan, dan ini tinggal kita colokkan ke arus listrik. Ya. Lalu kita start, ya. Motor berjalan. Jika kita stop, berhenti. Bagi jika kita start, motor
berjalan dan lampunya juga aktif. Stop, berhenti. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk sistem emergency. Jika motor ini kita manfaatkan untuk sebuah conveyor dan jika terjadi ada problem, maka harus diaktifkan emergency. Emergency itu adalah seperti yang jelaskan kemarin, bahwa jika kita tekan tombol emergency atau detain switch seketika, maka motor akan berhenti. Jika kita lepaskan, dia akan aktif lagi tanpa perlu melakukan menekan tombol start. Nah, caranya adalah kita ambil trigger output langsung ya, tanpa menggunakan kontrol ya. Jadi trigger output langsung yang kita ambil, berarti ini ya, sumber ini atau output ini juga boleh diambil ya. Output ini baiknya ini kita ambil ya. Trigger input untuk kerja tadi kita hubungkan ke normally close ya, detain switch ya, dan kembali kita hubungkan ke sumber daripada sistem kerja tadi ya. Sekarang kita coba lihat ya, ini sumber daripada kartu kerja atau kontak kerja kita hubungkan ke NC nya detain switch, dan sumber detain switch kita hubungkan ke 24 volt ya. Sekarang kita matikan lampu untuk sistem emergency ya. Ini kita ambil kontaknya. Jika emergency aktif ya, kita ambil kontak emergency ini, emergency ya. Ada NO nya kita ambil, kita pakai kabel panjang, agak panjang ini, hubungkan ke lampu bawah saja supaya nampak perbedaan ya. Atau yang tepi aja nggak apa-apa, tepi. Nah, sumbernya kita ambil 24 volt ya, itu detain switch ya. Nah, itu nampak indikator lampu detain switch ya. Sekarang kita coba start. Perhatikan motornya ya. Jika ini sebelah kiri ya, jika saya start motor berjalan. Jika saya emergency, seketika motor mati dan lampu indikator emergency aktif. Jika kita lepaskan kembali, ini lepaskan, motor berjalan lagi. Itu disebut dengan emergency ya. Dan ini bisa kita stop ya, stop kembali sehingga sistem berhenti ya. Start, motor berjalan, stop, motor mati, start, motor berjalan, emergency, motor mati seketika, dilepaskan lagi, motor akan berjalan. Demikian materi kita pada kali ini. Akan kita berikan wiringnya supaya dapat diikuti di rumah, apakah menggunakan simulasi ataupun gambar rangkaian manual. Terima kasih. Ini wiringnya ya, wiring kontrol start stop emergency, penggerak motor 12 volt DC 2,5 ampere dengan kontrol 24 volt DC 4,5 ampere. Nah, ini rangkaian start. Aktifkan K1, tadi kita kunci K1 NO nya, pemutus kunci lah K2. K2 itu merupakan relay dari stop ya. Jadi jika dia start terkunci dan jika kita stop, maka K2 akan mematikan fungsi pengunci tombol start ya. Nah, tombol start ini indikatornya karena dia aktifkan K1. K1 itu digunakan untuk menyalakan sebuah lampu indikator untuk start ya. Kemudian jika kita start K1 aktif ya, K1 itu akan matikan DV relay sama lampu indikator. DV relay itu aktif, maka dia akan menghubungkan tegangan dari 12 volt DC kontaknya sehingga motor berjalan ya.
Di K1 aktif relay akan menghubungkan NO driver relay, ya, NO driver relay dari 12 volt menuju motor. Positif motor dan negatif motor kembali lagi ke groundnya 12 volt. Nah, kemudian untuk emergensi kita aktifkan sebuah relay K3, ya, relay ketiga, atau langsung pun boleh kontaknya sebenarnya, tapi ini karena digambar lebih baik kita lihat dijadikan begini. Jika ketiga aktif, dia memutuskan fungsi kartu kerja, ya, kartu kerja kontak kerja K1 untuk menjalankan fungsi utama. Apa fungsi utama? K1 itu menjalankan fungsi driver relay atau motor. Jadi jika ditekan emergensi, seketika driver relay akan mati, ya. Kemudian lampu indikatornya untuk K3 atau emergensi aktif, ya. Jadi K3 itu mematikan fungsi utama, relay utama, driver relay, sehingga motor mati. Jika diaktifkan, maka kontak atau lampu indikator emergensi aktif. Demikian tentang rangkaiannya, boleh di foto atau screenshot tentang rangkaian ini untuk dicoba. Terima kasih.